Ya, assalamualaikum Bu Susi, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, sehat Pak Riza. Pak Riza sehat? Lama ya kita tidak bertemu karena pandemi ya, Nggih. belajar juga daring dari rumah. Dan tumben ini Bu Susi minta ketemu sama saya, atau ada sesuatu hal atau apa yang perlu diskusikan. Monggo sih kita bisa barangkali sharing bersama. Nggih, terima kasih Pak Rizal atas kesempatannya, waktunya pagi hari ini. Punten sangat saya sudah ganggu. Ya, ini memang berhubungan di pembelajaran ya dengan sesama guru. Nah, kita memang ada di kelas itu ada 3 guru. Nah, di sini kita pengen ketika ngajak anak ya sesuai ya, pembelajarannya itu sesuai dengan LPPH dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah selesai mengajar kita evaluasi ya, tapi salah satu teman itu tidak mau dievaluasi dan salah satu teman ini memang kelihatan dominan ngajar, dominan di kepala sekolah, dominan ngatur dan lain sebagainya. Akhirnya kan saya sendiri tidak nyaman, bahkan teman saya pun juga karena nggak berani. Kalau saya sih termasuk berani ngomong, jangan gitu Bu, harus sesuai yang ini sudah Bu Eni sudah bikin RPPH seperti ini ya, nanti kita harus lakukan seperti ini. Kalau ada apa-apa ya dibicarakan, jangan apa-apa jalan sendiri. Nah, jadi kelihatan tidak kompak lah, ini gimana gitu. Itu untuk guru tersebut untuk jam kerjanya sudah lama, maksudnya untuk Beliaunya TNT-nya. iya beliau sudah lama, tapi kalau ya hampir sama lah dengan saya ya, tapi duluan beliau. Nah, lah yang baru ini kan kasihan ya, karena kayak ditinggal lari, karena beliaunya sudah apa-apa sendiri, akhirnya kan merasa tidak dihargai, akhirnya tidak nyaman. Gurunya nanti keluar lagi, ganti lagi, karena kan semua orang mentalnya kan berbeda Pak. Ya, jadi memang terkadang kan ketika kita ada di suatu komunitas memang masalah itu sering terjadi, entah itu di komunitas guru, bahkan antar sesama dinas pun juga seperti itu. Tapi memang yang terjadi adalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikan dengan rekan kerja kita. Walaupun memang kita memahami antara tiap orang dan orang yang satunya lagi pasti punya persepsi yang berbeda-beda, entah itu mengajarnya menurut dia sudah bagus ataupun tidak. Tapi kembali lagi, apabila memang dirasa ada forum yang bisa mempertemukan, maka Bu Susi bisa mulai komunikasi, walaupun tadi rada berat ya, karena mungkin menganggapnya kok guru belum sesenior dia, tapi bisa ngatur-ngatur. Bu Susi bisa mulai mengkoordinasikan dengan bapak kepala sekolah, mungkin dalam hal ini bisa untuk menyampaikan aspirasinya, karena memang secara struktural juga kepala sekolah bisa melakukan pembinaan, bisa melakukan supervisi pada guru terkait dengan pengajaran. Dan sekali lagi tidak memojokkan guru-guru memang yang secara kapasitas di usia-usia memang kita juga memahami yaitu yang usia yang sudah 45 tahun memang pasti akan berbeda ya, apalagi dengan kondisi yang saat ini yang dinamis, yang memungkinkan guru ini harus mengadaptasi dengan sistem pembelajaran yang memang saat ini sudah mulai berbeda ya, walaupun acuannya sama tapi cara untuk melakukan pembelajarannya pasti kan dilakukan dengan berbeda. Dan memang nanti juga sering dilakukan pertemuan-pertemuan secara intensif dengan guru-guru ini, tujuannya supaya bisa mengelaborasi mana yang sekiranya kita harus bekerja bersama ya. Sering-seringlah berkomunikasi ya. Tidak kemudian berkomunikasi hanya saat membahas permasalahan-permasalahan pembelajaran, tapi bisa lebih intens di masalah-masalah yang sifatnya personal. Itu justru nanti akan merekatkan emosional antara sesama. Dan itu juga terjadi sebenarnya tidak hanya di sekolah ini ya, saya pun juga pernah masuk di beberapa sekolah juga ternyata kondisinya ya banyak ya yang terjadi seperti ini, apalagi sama-sama sebagai guru ya, panjenengan guru, saya juga menjadi guru. Tadi langkah-langkah yang sudah dilakukan seperti itu, dan nanti mulai diberikan simpulan pelan-pelan pada guru tadi ya. Dan yang paling terakhir nanti konjungsinya ada kesepakatan bersama mengenai satu hal, apa saja yang nanti ketika mengajar dilakukan di kelas, ada SOP yang tertulis ataupun ada perubahan-perubahan ketika melakukan pembelajaran, karena kan memang ketika pembelajaran di sekolah siswanya sama, cuma bu gurunya yang muter ya,
apabila guru A menerapkan sistem ini, guru B menerapkan sistem ini, maka nantinya kan siswa merasa kebingungan. Apalagi sesuai dengan visi pelajar Pancasila, tujuan pendidikan adalah pendidikan yang berpusat pada anak. Nah, apabila ini tidak dilakukan secara kolaboratif, maka nantinya akan sia-sia. Mungkin itu Bu Susi yang bisa saya sampaikan terkait hal-hal teknis apa saja nanti yang bisa panjenengan bisa lakukan terkait dengan problematika. Iya, teman-teman Pak Rizal, kalau sebenarnya sih saya sudah pernah mencoba untuk mengkomunikasikan dengan beliau karena lebih senior, dia senior 1 tahun lah di atas saya, tapi tetap saya menghargai. Tapi memang beliau sih orangnya ya mungkin karena tadi benar kata Pak Rizal, memang sudah sepuh 40-an, sekitar 40-an kalau tidak salah. Jadi kan tersinggung lah, sedangkan saya kan masih muda. Nah itu yang saya susah mau masuk ke beliaunya, maunya kan yang namanya orang sepuh kan ya bu, tapi kan kita akhirnya tidak nyaman. Nah ini kalau saya nanti seperti sarannya Pak Rizal, saya ke kepala sekolah itu gak apa-apa Pak, nanti malah marah, bertengkar, ngadu-ngadu nanti seperti itu. Ya kembali lagi ketika kita tujuannya semata-mata untuk kebaikan sekolah, maka hal itu baik-baik saja ketika itu dilakukan. Yang penting memang dilakukan justru di forum yang terbuka. Justru apabila itu dilakukan di forum yang tertutup, maka yang ada adalah nanti saling suudon. Jadi supaya ada laporan kemudian ada tindak lanjut, dan itu juga nanti bisa dibahas di forum rapat resmi misalkan, atau misalkan kepala sekolah sendiri bisa langsung datang mensupervisi. Jadi itu juga sama-sama untuk melihat proses pembelajaran nanti yang terjadi di kelas. Ya, bisa melibatkan kepala sekolah untuk melakukan penilaian. Ya, walaupun sekali lagi kita tidak memungkiri siapa yang benar dan siapa yang salah. Semoga kepala sekolah bisa melihat ya dengan jernih permasalahan yang ada di kelas tadi. Akhirnya nantinya bisa menjadi evaluasi kita bersama, baik yang kepada guru yang senior tadi maupun kepada guru-guru muda ya, yang memang secara keilmuan penerapan di era yang saat ini memang lebih cocok ya. Tapi memang guru-guru yang senior tadi harus kita rangkul bersama supaya nanti bisa menjadi satu. Ya, insya Allah nanti coba ya Pak Rizal, nanti coba saya tak ke kepala sekolah, nanti dari beliaunya seperti apa. Matur nuwun sangat ini sarannya Pak Rizal, karena memang nggak enak ya Pak Rizal bertiga ngajar, ada yang paling tua, senior, dominan. Nah nanti ini takutnya nggak nyaman. Ya seperti ini nih Pak Rizal. Matur nuwun sangat. Sukses selalu. Insya Allah. Assalamualaikum.